Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blegur akhirnya bisa datang ke SC Channel. Terima kasih banyak, Bang. Alhamdulillah, amin ya. Ini yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari ya. Amin. Betul, Bang. Baru kesampaian hari ini. Sekaligus Bang Yusuf Blegur sedang melakukan konsolidasi bersama para alumni GMNI di Jawa Barat. Dan rupanya akan ada sesuatu yang cukup besar nih dari Brownies, dari GMNI. Nanti kita dengar ceritanya langsung. Tapi Bang, to the point saja ya. Kita langsung masuk ke konten pembahasan kita. Ini kemarin kan kita sempat sampai bahas Abang Yusuf Blegur dipanggil Polres Metro Depok atas aduan UU ITE. Tulisannya dianggap menyebarkan keresahan, kebencian dan sebagainya lah ya. Nah itu pasca itu kita belum mendengar secara langsung nih dari Bang Blegur. Kira-kira bagaimana tuh proses ketika ketemu penyidik, ketemu sampai hari ini? Baik, terima kasih Bang Saiful Jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Saiful Jaman Channel. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa atau momen pemanggilan saya oleh Polres Metro Depok terkait tulisan Capres HMI versus Capres GMNI yang dianggap telah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE, saya ingin menyampaikan khususnya pribadi, ini adalah bagian dari proses dan resiko perjuangan. Mudah-mudahan ini juga berlaku sama bagi seluruh relawan Anies di Indonesia, seluruh aktivis pergerakan maupun seluruh pejuang-pejuang yang selama ini ingin melakukan perubahan terhadap Indonesia yang lebih baik, perubahan terhadap kezoliman, penindasan atau katakanlah upaya-upaya yang ingin mengkhianati ya, melacurkan bangsa ini dari bagaimana melaksanakan konstitusi ya, Pancasila dan kemajuan Indonesia yang lebih baik harus dilihat sebagai sebuah proses perjuangan dan apapun resikonya harus kita terima. Itu mudah-mudahan menjadi harapan saya yang bisa menjadi harapan semua juga. Amin. Selanjutnya terkait soal pelaporan dua orang ya, yaitu dari Riano Oska Khalik dan Bambang Sripujo. Notabene keduanya adalah senior dan junior saya di GMNI. Oh, masih kawan. Iya. Yang seniornya itu adalah Ketua Laskar Ganjar dan seorang komisaris BUMN. Artinya dia menjadi bagian dari rezim kekuasaan. Yang satu lagi dia junior saya itu aktivis, lawyer dan juga kader PDIP dan caleg DPR RI dari PDIP. Kebetulan juga istrinya sudah duduk malah di anggota DPRD Tangerang ya kalau nggak salah. Jadi itu resiko bahwa siapapun kita, siapapun teman kita, komunitas kita, itu belum tentu memiliki pandangan, prinsip dan orientasi yang sama. Dan kita hargai itu sebagai sebuah warna dari demokrasi. Kalau tapi kita kan mestinya nggak sampai lapor-laporan gitu lah, Bang. Ya kalau itu mungkin tergantung pertama kapasitas, kemudian karakter, dan paling penting adalah orientasi. Ada yang orang menjadi aktivis, pergerakan, menjadi pejuang itu demi semata-mata karena kebaikan negara dan bangsa. Ada juga yang lain-lain lah. Mohon maaf saya harus menyebutkan tidak sedikit orang yang orientasinya pragmatis, orientasinya uang, jabatan, kekuasaan atau kesenangan-kesenangan hidup diri, kelompok, golongannya, keluarganya di luar dari kepentingan yang jauh lebih besar negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu soal kapasitas juga, soal integritas. Oke, Bang. Jadi saya ingin memastikan lagi, Bang. Itu yang pelapor itu dua-duanya sama-sama alumni GMNI. Betul, sama-sama alumni GMNI. Dan Bang Yusuf Blegur adalah presidium GMNI tahun 99 sampai 2022 ya. 2021. Artinya ini sebetulnya sangat disayangkan kan kalau sesama alumni GMNI. Tapi walaupun tadi Bang Blegur juga menyampaikan ya isi perbedaan kepala segala macam orientasi itu hal yang wajar juga, lumrah terjadi. Dan itu prosesnya gimana tuh? Proses BAP ya? Ya, jadi waktu itu sebetulnya panggilan atau undangan untuk memenuhi klarifikasi. Klarifikasi. Terkait soal adanya laporan dari kedua orang tadi. Nah, ini saya mau ceritakan sedikit ketika kami mendatangi ya, dalam hal ini saya yang terlapor. Itu alhamdulillah luar biasa, saya begitu sangat respect ya, antusias kepada
kawan-kawan relawan Anies. Oh. Ini boleh dibilang ya lucu juga, banyak kejadian-kejadian lucu yang ya ini biar didengar sama pelapor langsung ya, atau orang-orang yang mungkin ada atensi atau pesanan ya terhadap pelaporan ini. Jadi di awal itu penyidik juga sudah bingung. Penyidiknya bingung. Bingung ini apa yang mau diangkat, dipermasalahkan itu. Mau bicara soal penyebaran berita bohong atau hoax atau fitnah atau mencebarkan nama baik itu tidak ada ditemukan. Tidak terpenuhi unsurnya. Iya. Karena apa? Materi yang saya sampaikan itu sesungguhnya materi yang sudah beredar luas di publik. Dan itu fakta dan data yang didukung secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas. Dari media mainstream maupun non mainstream, katakanlah TV, bahkan sempat pernyataan-pernyataan baik itu Ganjar ataupun katakanlah utamanya PDIP melalui Ibu Megawati ini, itu ada rilisnya, ada tayangannya, belum di media sosial ya. Jadi bukan hal yang baru, bukan sesuatu yang genuine ya atau original saya ungkapkan terus menjadi polemik bermasalah, tapi itu adalah wacana publik yang sudah kadung tersebar luas secara terstruktur, sistematik dan masif gitu. Itu. Jadi Bang Lugur lebih sekedar kompilasi aja mungkin ya, betul, atau kemudian menambahkan opini pribadi. Jadi sebetulnya ini yang harus dipahami. Saya ini kan penulis. Ya. Penulis itu sebenarnya menuangkan pikirannya dia, penilaiannya dia terhadap realitas yang berkembang di masyarakat. Ya. Dan ini harus disadari betul bahwa tidak ada yang namanya pikiran, penilaian itu bisa dikriminalisasi, bisa dipenjara gitu ya. Tidak bisa. Yang bisa dikriminalisasi dipenjara, nih tadi ada Bang Oki ya, lawyer, hanya perbuatannya gitu. Nah sementara saya ini sebetulnya yang Bang Saiful bilang melakukan semacam kompilasi, rangkuman dari beberapa katakanlah puzzle-puzzle ya, serpian-serpian pemberitaan yang sudah kadung dimuat di media massa. Jadi itu yang paling penting, makanya penyidik juga bingung. Bahkan sempat penyidik bilang, oh saya lebih suka kasus misalnya penipuan, pemerasan, pembunuhan atau narkoba sekalipun gitu ya. Jelas gitu loh Bang. Deliknya jelas ya, kausalitas dari perkaranya juga jelas. Kalau yang ini serba abu-abu gitu. Iya, serba abu-abu karena secara faktual ya tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa saya telah melakukan apa yang dituduhkan oleh pelapor. Tidak satu bisa. Itu. Kedua juga yang paling prinsip ini. Di awal kita bilang kepada penyidik, bahkan pengacara yang mendamping saya itu kan sekitar 26 pengacara. 26. Dan yang hadir waktu itu kisaran 50 sampai 100 relawan yang ikut mendampingi. Luar biasa, Bang. Yusuf Blegur yang orang kecil ya, orang yang nggak berpunya, yang jauh dari akses kekuasaan, ternyata antusias, sambutan dan dukungan masyarakat luar biasa. Saya terharu dan kejadian ini membuat saya bukan semakin kendor, takut, khawatir, tapi semakin bertumbuh itu militansi, loyalitas kita untuk memperjuangkan kebenaran, termasuk membela Pak Anies. Karena Pak Anies ini satu-satunya ya, dia menjadi to be or not to be untuk kebaikan dan keselamatan Republik ini. Itu. Nah, yang jadi pertanyaannya oleh pendamping kita lawyer adalah kepada penyidik, di mana legal standing dari kedua pelapor ini. Dalam tulisan saya itu beririsan dengan kalau personal ada yang namanya Pak Ganjar selaku capres, dalam ada Anies Baswedan. Dalam konteks institusi ada Gemeni, ada HMI, ada PDIP sebagai partai. Nah kalau Pak Anies kan nggak mungkin saya relawannya, saya pendukungnya tegas, ya tanpa tedeng aling-aling saya mendukung Pak Anies. Nggak mungkin Pak Anies mengkriminalisasi relawannya. Orang dia dipitnah, orang dia isukan aja dia nggak diam aja nggak gitu. Nah berarti kan ada Ganjar, ada Gemeni, ada PDIP. Nah tinggal dua pelapor ini legal standingnya di mana? Kalau memang terkait Ganjar yang keberatan, Ganjar merasa saya fitnah, saya bohong misalnya, dia mengaku dia nggak suka nonton bokep gitu kan, padahal dia ngomong langsung. Harusnya Ganjarnya. Harusnya Ganjarnya dong yang lapor. Minimal kalau tidak Ganjar, ya dia harus memberikan surat kuasa kepada Riano atau kepada Bambang. Nah ini kan lucu, konyol. Yang lapornya Bambang, surat kuasanya dari Riano. Nah Riano itu tidak punya surat kuasa dan tidak mewakili baik Ganjar, PDP. Jadi ini juga sekedar mengingatkan kepada institusi alumni Gemeni ya, yang ada struktur pengurusnya. Ya jangan pelihara orang-orang yang bodoh seperti ini. Ini memalukan Gemeni. Memalukan. Ya, seolah-olah nggak ada intelektual di dalam Gemeni gitu. Tidak ada orang-orang yang berangkat dari proses akademik gitu ya.
Nah, ini peringatan saja gitu contoh. Nah, jadi legal standingnya itu lemah. Dan di beberapa kasus ya mungkin pengacara yang menilai kalau tidak ada legal standing yang kuat, kasus-kasus pelaporan pencemaran nama baik itu tidak bisa dilanjutkan. Demi hukum itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi itu Bang beberapa 100% diyakini ini tidak akan berlanjut, atau kalau ada pesanan mungkin berlanjut? Ya kita lihat saja Bang. Ada dua kemungkinan itu. Kalau memang bicara di Republik ini masih ada ya penegakan hukum yang berbasis rasa keadilan di masyarakat, tentunya persoalan-persoalan yang terkait dengan perkara saya ini sebenarnya gugur secara hukum. Tapi kalau tetap jalan, kemudian dijalankan, berarti kan pendekatannya bukan aspek hukum tapi politis dan aspek kekuasaan. Kalau itu terjadi, insya Allah lah saya sudah mewakafkan diri dalam bagian perjuangan bukan hanya pada Pak Anies tapi kepada seluruh rakyat bangsa ini. Jangankan di penjara ya. Kalau Bang Surya Paloh ya, ketua umum partai Nasdem, dia bilang jangankan di penjara, dibunuh saja dia akan tetap dukung Anies. Saya pun sebagai relawan dan mungkin mewakili relawan akan bicara yang sama dengan Pak Anies. Jangankan di penjara, dibunuh pun untuk membela Anies, dan semata-mata membela Anies karena demi keselamatan rakyat, negara dan bangsa ini kita akan lakukan. Mungkin itu Bang semangat kita. Saya dicas di kamar saya. Setelah selesai makan, saya kembali, saya lihat ada miss call dari Pak Anies. Kaget ini Bang, kaget Bang. Ya kita orang kecil itu merasa tersanjung, merasa jadi satu kehormatan, kebanggaan juga ya. Ditelepon. Itu baru miss call itu. Iya. Ditelepon. Nggak keangkat ya. Seorang capres, capres ini luar biasa ya. Akhirnya saya lihat, oh benarnya Pak Anies Baswedan telepon, tapi nggak terangkat oleh saya. Saya telepon balik. Sekejap saja langsung diangkat sama Pak Anies. Ya, pertama Bang, ini yang membuat saya menjadi sangat apresiatif ya.